Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, di mana kita masih bisa dikuatkan oleh Allah, diberdayakan oleh Allah dalam menjalankan rukun Islam kita, terutama rukun Islam salat 5 waktu di masjid, insyaallah sebagai amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah di yaumul hisab, yakni salat 5 waktu. Marilah kita salat 5 waktu di masjid. Itulah sunnah Nabi selama hidupnya beliau, salat 5 waktu di masjid berjamaah selama hidupnya. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya dalam setiap embusan nafas, setiap detakan jantung, senantiasa hidup dalam sunnah Nabi, yakni segala amalan Nabi kita transfer, kita jalankan, insyaallah itulah pemicu daripada keberkahan Allah, kerahmatan Allah kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari bala bencana, musibah yang tidak sanggup kita pikul karena asbab, yakni asbab dekat kita kepada Allah dengan menjalani sunnah Nabi, di antaranya sholat 5 waktu di masjid sebagai sunnah Nabi, sebagai kebiasaan selama Nabi hidup, yakni sholat di 5 waktu di masjid. Itulah barometer, itulah ajaran yang hak, ajaran yang benar, tidak perlu didebatkan bahwasanya Nabi sholat 5 waktu di masjid. Kita juga ikuti sunnah Nabi karena kita mengklaim sebagai aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kita mengklaim, kan, kita tidak mau disebut golongan selain aswaja, kita tidak mau disebut golongan Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, tidak mau, kan. Kita maunya mengklaim diri sebagai aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Pelan-pelan kita jalankan sunnah-sunnah Nabi, insyaallah semua nanti menuju, semua amalan Nabi kita transfer dalam kehidupan nyata kita, termasuk sunnah Nabi menggunakan mata uang emas, perak, dirham, dinar emas, dirham perak. Itulah sunnah Nabi. Sekarang kita menggunakan uang kertas. Ya begitulah, Allah belum beri petunjuk. Kita masih pakai sistem ekonomi rente, ekonomi Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kapan itu akan berubah? Allah lah yang akan merubah. Dengan syarat kita penuhi dulu hak dasar Allah. Kita sembah Allah 5 waktu di masjid itu.
Kalau semua umat Islam yang balik, yang akil balik, ketika azan berkumandang dia menyahuti ke masjid, insya Allah itulah baru timbul datangnya pertolongan Allah. Kita mampu melaksanakan semua syariat Islam ini. Selagi umat Islam hanya berapa persen saja, tidak cukup 1%, tidak cukup 10% mengisi masjid saat azan berkumandang sholat 5 waktu, maka jauh Allah masih tunda, menunggu nanti semua yang akil balik di suatu kampung makomi laksanakan sholat, menyahuti daripada seruan azan muazin dari masjid kita datang berbondong-bondong. Itulah kerahmatan, itulah surga, itulah jalan surga. Tapi jalan surga ini setan tutup, iblis tutup, jin tutup dengan kenikmatan di dunia. Saat zuhur enak-enaknya istirahat, siang hari panas, datanglah zuhur, iblis tutup nikmat dunia, nikmat surga, yakni jalan nikmat surga, yakni sholat 5 waktu di masjid. Iblis tutup dengan panas. Dengan siang hari enak-enaknya tidurnya angin bersemilir, mereka dilinakan oleh kenikmatan dunia sehingga tidak mampu lagi menjalankan hak dasar Allah yang patut kita sembah. Itu hak dasar paling dasar, ibadah paling dasar yang wajib dan tidak bisa ditunda-tunda. Bahasanya barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia sudah murtad dan kafir. Ini hadis sahih. Harus kita yakini. Kalau tidak yakini kita kafir. Karena ini sahih, valid dari segi perawinya dan sanadnya, bukan saib. Harus kita harus yakini ini. Rasanya pembeda antara atau mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu maka dikategorikan sebagai murtad dan kafir. Dan konsekuensinya kalau murtad dan kafir adalah haram masuk surga alias masuk neraka selama-lama. Namanya itulah definisi kafir. Itulah definisi musyrik, tidak bisa diampuni oleh Allah saat dia masih musyrik. Tapi kalau dia sudah tidak lepas dari kemusyrikan, kekafiran, maka Allah Maha Pengampun. Itu. Selama dia tidak bertobat dan nasuha, Allah tidak akan menerima daripada amalannya. Hapus amalannya. Biar dia bagaimana, kalau tidak dia kafir musyrik, angus. Ibarat kemarau 1 tahun dibasahi dengan hujan 1 hari, itu benar dari rahmat Allah. Sehingga kita tetap menjaga pusaka termahal, pusaka terhormat, pusaka termahal dari Rasulullah, yakni sholat 5 waktu. Itu pusaka warisan kita, harus kita amalkan. Itulah jalan menuju surga yang otentik. Pembeda antara kafir dan musyrik dan muslim itu sholat 5 waktu. Marilah kita sadar, dengan tablik ini insya Allah Allah beri hidayah untuk ke masjid dan ke masjid. Sholat saat azan dikumandangkan kita sahuti. Itulah yang khas pembeda antara Islam dan kafir. Sholat saat azan berkumandang, kita melangkahkan kaki, berjalan kaki atau naik motor, naik mobil, tidak ada masalah. Kita penuhi saf-saf sholat di masjid
kita berkhidmat sholat, menyembah Allah, memuji Allah, meluhurkan Allah, mensucikan Allah. Itulah tujuan hidup yang otentik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali daripada sholat, menyembah Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mampukah kita melaksanakan sholat? Terserah, hidayah juga dari Allah. Biarpun keadaannya kita kuat, kita segar, kita tegap, tidak sakit, tapi kalau hidayah belum datang, maka kita akan tidak sholat 5 waktu di masjid. Terserah Allah. Untuk mereka yang belum sholat di masjid 5 waktu, insya Allah kita doakan agar Allah memberi hidayah. Itulah kata kunci hidayah Allah. Sedang kita sebagai penyampai, itu pun sebagai asbab hidayah juga, menyampaikan tabligh walau bagul ani wa ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Keberkahan itu kita peroleh dari Allah. Asbab kita memakmurkan wajib 5 kali saja dalam sholat 5 waktu, kita makmurkan masjid. Itulah yang hakiki. Itulah kemenangan hakiki. Itulah orang kaya hakiki, yakni tidak mengharap kepada dunia. Mereka mengharap kepada ini, Pak, mengharap hanya kepada Allah. Mengharap kepada Allah dan menyatakan ikrar bahwasanya tidak ada penyebab dari segala penyebab kejadian di alam ini kecuali Allah. Kita ketahui bahwasanya yang beberapa malam kecelakaan paginya, kecelakaan minibus, itu pun kita harus baik sangka kepada Allah sebagai pengampun dosa. Insyaallah pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jaga ibadah kita, ibadah kita ini sholat 5 waktu di masjid. Minimal kita berjamaah 2 orang, 1 imam 1 makmum sudah boleh. Atau yang diharap orang-orang di luar masjid tidak mau ke masjid karena mereka belum paham fadilah sholat Jumat atau fadilah puasa. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita senantiasa diingatkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita masih bisa bangun dan berdiri, sementara mereka banyak yang bangun tapi sakit dan menusuk tulang. Kemudian ada juga yang tidak pengabuhan alias istirahat atau qiyam afar atau meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah akan datang mensuruh bila kita punya kekuatan sholat 5 waktu di masjid. Negeri akan aman, negeri akan stabil, negeri akan tidak kacau, negeri akan baldatun thayyibatun. Diawali dengan ini, sholat 5 waktu di masjid. Sementara yang datang, kalau kita lihat, tidak cukup 5%, 10% dari orang makomi datang sholat wajib di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita senantiasa
mengharap kepada Allah dengan tabungan amalan kita mulai hari Senin atau hari Kamis, tiap hari Kamis, pahala dari malaikat atid rakib, rakib malaikat mencatat sampai Allah naikkan ke langit-langit singgasana Allah, sehingga kita harus segera senantiasa minta maaf bila ada kita perselisihan di antara kita punya teman. Ini syaratnya. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita tidak menyadari betapa nikmat Allah telah kasih kepada kita. Itu banyak sekali nikmat yang telah kita terima. Pendengar yang dirahmati Allah, kita berdoa agar nikmat itu bisa digunakan untuk semua kebaikan menuju surga. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, ceramah singkat ini insyaallah bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman diberi keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah di masjid dan ibadah puasa. Jika puasa Syawal insyaallah kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.